Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran selanjutnya, sekarang kita belajar tarikh ya. Nah, sama ya, tarikh juga ada bukunya. Ini bukunya namanya Nurul Yakin. Ya, udah pada punya ya di rumah. Nah, coba sekarang dibuka halaman 5. Buku tarikhnya dibuka halaman 5. Nah, sebelum kita ke materi, ya coba sekarang ada yang tahu nggak tarikh itu apa? Tarikh itu diambil dari bahasa Arab, artinya sejarah. Jadi kita belajar tarikh artinya kita belajar sejarah ya. Nah, di dalam pelajaran tarikh sekarang ini itu kalian akan belajar sejarah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai beliau dilahirkan sampai nanti beliau wafat, kan? Nanti dipelajari oleh kalian ya di dalam pelajaran tarikh. Untuk kesempatan ini kita akan belajar dulu yang nomor 1 ya. Di halaman 5 ada nih yang nomor 1 ini nih ya. Ini nih nomor 1 ini. Tuh. Di situ ada tulisan masa yang pertama dari penghidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penghulu kita Muhammad, ya, artinya Nabi kita Nabi Muhammad. Beliau adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, penutup nabi-nabi dan imam bagi rasul-rasul. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah ya kepada seluruh manusia. Dan Nabi Muhammad itu adalah penutup nabi-nabi dan imam bagi rasul-rasul. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi. Itu kan sebagaimana yang kalian telah pelajari bahwa nabi itu kan ada 25 ya semuanya. Tuh, ada 25 nabi. Yang pertama yaitu Nabi Adam. Nah, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada lagi nabi. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, itu adalah hoax ya. Itu nabi palsu gitu. Karena jelas-jelas di dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan bahwa setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, penutup para nabi ya. Dan Nabi Muhammad itu, karena Nabi Muhammad itu adalah nabi yang sangat istimewa ya, seorang rasul yang sangat istimewa, jadi Nabi Muhammad itu dijadikan imam bagi para rasul. Beliau membawa agama Islam yang Allah tidak akan terima selain daripadanya di hari kiamat. Nah, di sini dijelaskan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah dengan membawa agama Islam ya. Di mana agama Islam ini nanti pada hari kiamat satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah gitu. Jadi nanti pada hari kiamat selain agama Islam Allah tidak akan menerima agama yang lain gitu. Nah, Nabi Muhammad diutus dengan membawa agama Islam. Kemudian yang nomor 3, coba dilihat yang nomor 3. Beliau adalah keturunan bangsa Quraisy, yaitu satu puak yang termulia di Mekah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah itu atau Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah. Mekah itu ada di Arab ya, ada di negara Arab. Nah, Rasulullah itu keturunan dari bangsa Quraisy. Itu ada satu suku atau satu keturunan di sana di negara Arab itu pada zaman Nabi Muhammad namanya suku Quraisy atau bangsa Quraisy. Nah, Nabi Muhammad itu terlahir dari bangsa Quraisy. Gitu. Pada waktu itu bangsa Quraisy itu kebiasaannya itu mereka menyembah patung ya, atau menyembah berhala gitu. Nah, Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengajak mereka bahwa yang harus disembah itu bukan patung
tapi yang harus disembah atau kita berdoa itu meminta itu bukan kepada patung, tapi hanya kepada Allah. Nah itu, jadi sekali lagi Nabi Muhammad itu adalah keturunan bangsa Quraisy, di mana bangsa Quraisy itu adalah satu bangsa yang paling mulia ya di Mekah. Jadi bangsa Quraisy itu bangsa yang paling besar, ada banyak gitu di Mekah, itu yang paling banyak. Kemudian yang nomor 4 di situ, nasab beliau bersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Gitu ya. Jadi kalau menurut bahasa kita mah mungkin Nabi Muhammad itu masih bersaudara ya sama Nabi Ismail bin Ibrahim. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim ya itu. Itu sekilas tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi kesimpulannya yang pertama, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Kemudian Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, penutup para nabi, dan Nabi Muhammad itu adalah imam bagi para rasul. Kemudian Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan membawa satu agama, yaitu agama Islam ya, dimana nanti pada hari kiamat hanya agama Islamlah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah, merupakan keturunan dari satu bangsa, yaitu bangsa Quraisy ya, yang ada di Mekah. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad itu beliau nasabnya bersambung dengan Nabi Ismail alaihi salam, yaitu putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin sekian dulu ya anak-anak untuk materi tarikh untuk kesempatan ini. Nanti untuk kesempatan berikutnya kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya.